Sebenarnya, apakah animasi Upin Ipin itu dapat dijadikan sebagai simbol nasionalisme atau tidak di negeri jiran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini insya Allah kita akan berbagi ilmu mengenai peran Upin Ipin dan dalam meningkatkan nasionalisme sebuah bangsa. Baik, kita ketahui bahwa Upin Ipin itu adalah sebuah film animasi yang berasal dari negeri jiran atau Malaysia, yang sangat digemari oleh anak-anak. Tapi tahukah teman-teman semua bahwa Upin Ipin itu sebenarnya yang merancang adalah orang Indonesia, tetapi di Indonesia itu tidak laku, akhirnya dibeli oleh orang Malaysia, sehingga di Malaysia itu ya booming kayak gitu kan. Jadi karakternya itu yang merancang adalah orang Indonesia, ya, tapi boomingnya di Malaysia gitu ya. Tapi ada hal yang harus diketahui dari film animasi ini, yaitu film animasi ini sejak awal sampai sekarang itu selalu menggunakan bahasa yang khas banget ya, khas Melayu di Malaysia itu, dan karakternya itu tidak pernah berkembang. Maksud saya adalah karakter Upin Ipin itu tidak pernah dewasa kayak gitu ya. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, jika kita perhatikan, karakter Upin Ipin itu tidak pernah menggunakan bahasa lain selain bahasa Melayu. Ini membuktikan bahwa mereka, yakni orang-orang Malaysia itu sangat menjunjung nilai-nilai bahasa mereka sendiri, dengan animasi yang sangat digemari oleh orang-orang Malaysia itu. Generasi muda mereka akan mampu mempertahankan bahasa lokal mereka, ya, berbeda dengan berbeda dengan negeri-negeri di Indonesia yang mulai menghilangkan bahasa-bahasa lokal, ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang hilang dari masyarakatnya, ya. Banyak bahasa daerah yang mulai punah, banyak bahasa daerah yang mulai dihilangkan oleh masyarakat Indonesia, ya. Saya pikir karakter Upin Ipin itu adalah suatu usaha yang digunakan oleh orang-orang Malaysia untuk tetap mempertahankan nilai-nilai bahasa mereka, tetap mempertahankan nilai-nilai nasionalisme mereka. Tak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda, akan tetapi sekarang ini Belanda itu seakan-akan sirna di Indonesia. Ya, buktinya hanya sedikit dari orang-orang Indonesia yang bisa berbahasa Belanda, itu pun ketika ada interaksi langsung dengan orang-orang Belanda saat ini, ya. Berbeda dengan orang-orang Malaysia, yakni negara jajahan Inggris secara langsung. Ya, meskipun kita ketahui bahwa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional, ya. Jadi wajar kalau misalnya di Malaysia itu bahasa Inggrisnya itu ya semacam bahasa sehari-hari gitu ya. Bahasa Inggris di Malaysia itu sangat kuat, sedangkan di Indonesia justru yang digunakan sehari-hari itu kadang bahasa Jepang, malah gope itu kan bahasa Jepang, ya. Kemudian gocap, apalagi goceng kalau nggak salah, goceng, yaitu bahasa Belanda, bahasa Jepang maksudnya, ya. Jadi antara tanah jajahan Belanda dan tanah jajahan Inggris itu sangat berbeda. Kita bisa lihat antara Indonesia dan Malaysia. Ya, meskipun sangat bersyukur juga sih, karena orang Indonesia juga tidak terlalu respect terhadap Belanda dalam hal bahasa, ya, dalam tanda kutip bahasa, ya. Karena menurut saya Belanda di negeri Eropa itu ya semacam negara kecil juga, ya, negara kecil, jadi tidak terlalu kuat. Karena
orang-orang Asia atau negara-negara di Asia itu sudah dibagi-bagi di masa dahulu, dan kebetulan, bukan kebetulan sih sebenarnya, Indonesia itu ya bagiannya adalah Belanda, kemudian Malaysia bagiannya adalah Inggris, Singapura juga Inggris, kemudian Timor Leste yang dahulu kala itu dijajah oleh Portugal, gitu ya. Sulawesi juga pernah dijajah oleh Portugis juga, ya, pernah. Jadi saudara-saudara sekalian berbahagia, karakter Upin Ipin, kita kembali kepada awal, karakter Upin Ipin itu sebenarnya adalah simbol nasionalisme orang Malaysia. Nah sekarang nih di Indonesia nih, apa yang harus dilakukan untuk menarik minat generasi muda, terutama anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalismenya? Tentunya dengan meningkatkan apa yang digemari, meningkatkan pasar apa yang digemari. Apa itu? Animasi, ya. Jadi meskipun pada saat ini animasi menjadi hal yang sangat digemari, tetapi di Indonesia ini sangat kurang, ya. Yang mereka gemari justru produk-produk luar negeri. Misalnya, ya saya bukan ingin menghantam bisnis mereka, tetapi ya saya sebagai orang Indonesia patut untuk mengkritisi sikap generasi muda dan generasi Islam yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena mereka mulai menghilangkan identitas mereka. Mereka mulai menghilangkan apa yang seharusnya mereka lakukan itu. Yang kedua adalah mereka ini, para generasi muda, tidak sadar bahwa candu internet, candu media sosial itu sangat mengancam keberlangsungan negara Indonesia. Kenapa? Bayangkan saja jika anak-anak sekarang ini yang berjam-jam tiap hari ada di depan layar media sosial mereka, tetapi mereka tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Mereka hanya menonton berfoya-foya, maksudnya berfoya-foya ya, menghabiskan data paket mereka gitu ya, paket internet mereka, tetapi mereka tidak produktif, hanya menghabiskan waktu saja. Ya, bukan saya mengkritisi semacam game tapi game itu sebenarnya baik untuk meningkatkan kinerja otak. Akan tetapi sama halnya seperti kopi, rokok, jika terlalu berlebihan maka akan merusak. Apapun yang berlebihan itu, apapun yang dilakukan secara berlebihan maka selalu berdampak buruk. Intinya jangan berlebih-lebihan. Media sosial itu harus dimanfaatkan dengan baik, ya. Terutama internet, apalagi Indonesia ini termasuk negara dengan konsumen internet terbanyak di dunia, kan? Mana itu? Tapi termasuk juga negara dengan yang tingkat kesopanannya rendah, paling rendah malahan di Asia Tenggara, ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian berbahagia, jadi marilah kita meningkatkan rasa nasionalisme kita melalui beberapa cara menurut kemampuan kita sendiri. Salah satunya adalah dalam bentuk animasi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia, yakni dalam karakter Upin Ipin, yakni dalam karakter Upin Ipin, ya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tadi ada sesuatu, ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.